Innal hamdalillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita setelah kita melangsungkan pembelajaran bahasa Arab untuk melanjutkan kajian fikih. Dan apa yang kita pelajari sore hari ini terkait dengan banyaknya pertanyaan yang masuk baik di grup maupun di tempat-tempat kajian dari saudara-saudara kita mengenai ibadah di masa pandemi, yakni di musim-musim yang disebut sebagai musim corona. Nah, corona adalah sebuah penyakit yang begitu indah namanya, namun begitu membahayakan konsekuensinya. Nah, sikap kita menghadapi corona itu sikap yang harus berdasarkan ilmu. Sebagian manusia menghadapi corona terbagi menjadi dua. Ini bab yang pertama, sikap seorang muslim menghadapi wabah corona. Yang pertama, sebagian orang menghadapi corona dengan berlebihan. Jadi, sikap hulu itu biasa terjadi pada diri manusia. Kaum muslimin hari ini, barakallahu fiikum, terlihat dari perilaku mereka yang kita lihat terbagi menjadi dua. Yang pertama, berlebihan di dalam menyikapi corona. Contoh Pak Aziz, sikap berlebihan dalam menghadapi corona apa? Langsung borong masker. Borong masker. Yang paling ringan, contoh ada orang wahing itu sudah ketakutan. Seakan-akan yang mematikan dan menghidupkan itu hanya corona. Yang membuat orang sakit itu sebabnya hanya corona. Penyakit itu hanya corona. Dan menyikapi semua penyakit dan semua manusia hanya terkait corona. Ada orang sakit lambung disikapi di rumah sakit sebagai orang yang pesakitan karena corona. Semua sikap ini adalah sikap berlebihan dan jelek. Yang kedua, sikap menyepelekan atau apa? Sikap lebay. Contohnya apa? Menyepelekan. Tidak memakai masker. Ketika di luar ruangan. Nah, disebutkan ya oleh salah satu syekh dari Saudi, beliau sholat dan beliau melihat mufti Saudi sholat dengan menggunakan masker. Apa? Bentuk ketaatan kepada pemerintah. Nah, maka sikap yang benar adalah kita melihat corona benar sebagai virus yang berbahaya. Itu yang harus digarisbawahi. Namun kita tidak boleh berlebihan dalam mensikapi corona dan juga tidak boleh menyepelekan. Ya. Jadi jangan sekali-kali kita menganggap bahwasanya Allah hanya menurunkan sebab kematian karena corona, ataupun kita bersikap acuh sehingga tidak mengindahkan instruksi dari Badan Kesehatan dan pemerintah. Konsekuensi dari ini adalah menutup celah-celah fitnah, menutup celah-celah tulisan atau ungkapan atau pembicaraan orang-orang Khawarij. Sebagian orang tinggal hari ini, ya, pemerintah, ya, zalim menutup masjid, sementara mal buka. Ini ucapan Khawarij.
Ucapan-ucapan yang ingin membuat kekisruhan di tengah pandemi, dan itu salah. Bahkan sebagian orang mengatakan ini adalah konspirasi Yahudi. Nah, maka saya katakan barang siapa yang mengatakan corona itu adalah konspirasi Yahudi, dia sendiri yang tukang konspirasi. Nah, ya, karena hakikatnya penyakit ini ada, dan yang menimpa, yang tertimpa dari penyakit ini juga bukan hanya orang Indonesia, termasuk Amerika dan juga negara Yahudi. Nah, jadi penyakit ini ada, hak penyakit ini. Maka tetap ya apa yang disampaikan oleh pemerintah, karena memang di dalam Islam menjaga jiwa itu termasuk adalah apa? Di antara lima Jaga ya, yang dijaga oleh agama. Maka kebijakan pemerintah menutup sementara, saya katakan ya, pemerintah itu tidak menutup ibadah, tapi menutup tempat ibadah. Nah, karena mereka mengatakan bahwasannya penyakit ini berbahaya, kemudian konsekuensi dari itu adalah bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah dari rumah. Bukan melarang ibadahnya. Nggak ada, alhamdulillah sampai hari ini yang katanya pemerintah itu zalim dan semisalnya. Namun alhamdulillah ya, pemimpin kita masih sholat, dan itu terlihat. Loh, itu hanya pencitraan. Pencitraan itu masalah hati yang kita lihat dohirnya. Nah, selama mereka sholat, mereka muslim. Nah, maka kita katakan ya, pemerintah tidak melarang seseorang itu ibadah. Yang dilarang adalah untuk sementara waktu hendaknya seseorang itu sholat di rumah. Dan itu sudah menjadi pintu fitnah untuk orang-orang yang memilih jalan kekerasan itu dari kalangan Khawarij untuk menebar fitnah di kalangan kaum muslimin. Nah, terkait dengan ini ya, maka kita membicarakan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah At-Taubah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman dan mereka hatinya terpaut kepada masjid, yakni firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah 9 At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallah, hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Siapa mereka? Man amana billah, orang-orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan juga beriman kepada hari akhir, wa aqamas shalah, menegakkan salat, wa ataz zakah, dan membayar zakat, wa lam yahsya illallah. Nah, ini yang menjadi fokus kita. Wa lam yahsya illallah, mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Apa konsekuensinya? Kullan tusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi fal yatawakkalul mu'minun. Katakan ya, tidak ada sesuatu yang menimpa kami dari musibah atau bencana kecuali telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang muncul apa? Sikap seperti ini. Bukan takut. Apa sikapnya? Sikap berani dan tawakal. Kullan tusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan
ya, tidak akan ada yang menimpa kami dari keburukan kecuali yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan ini pembahasan juga tentang takdir, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang muslim dia mengimani kepada takdir Allah. Meskipun umpama di daerah kita zona yang namanya zona merah, selama kita tidak ditakdirkan oleh Allah terkena, maka tidak terkena. Nah, dan alhamdulillah kita juga sebagai seorang muslim yang bisa menjaga makanan kita dengan baik. Nah, terkait semua itu, ya, kita taat kepada pemerintah untuk sementara waktu tidak beribadah di masjid, mengalihkan ibadah di rumah. Loh, kan sholat jamaah di masjid bagi laki-laki itu wajib. Sebentar nih, ya. Para ulama masih berselisih tentang hukum sholat jamaah. Kalau sholatnya, yakni sholat wajib, hukumnya jelas itu bagian dari rukun Islam. Ya, konsekuensi dari kewajiban ketika ditinggalkan mendapat dosa. Nah, barang siapa meninggalkan sholat, boleh jadi dia dosa, boleh jadi dia kufur. Yang dipermasalahkan hari ini adalah bagaimana hukum sholat di masjid. Nah, hukum jamaah di masjid. Maka kita katakan ulama terbagi menjadi beberapa firqah. Ulama berbeda khilaf di dalam hal ini. Ada yang mengatakan sholat sunnah, sholat jamaah di masjid itu adalah sunnah. Dan ini jumhur. Saya katakan jumhur ulama mengatakan sholat di masjid itu sunnah. Sholat jamaah di masjid itu sunnah. Dan itu jumhur. Dan itu juga pendapat Syafi'i. Nah, bagi orang yang mengatakan sholat jamaah di masjid itu sunnah, nggak ada masalah. Ini kalau orang yang terpaut hatinya dengan masjid, orang yang biasa sholat jamaah di masjid. Kita nggak bahas orang yang nggak pernah sholat atau nggak pernah jamaah, ada pandemi atau enggak, mereka tetap ya nggak perhatian dengan jamaah, nggak perhatian dengan sholatnya. Yang kita bahas hari ini adalah orang yang senantiasa berjamaah selama ini di masjid, orang yang menganggap bahwasanya sholat wajib itu adalah fardu kifayah. Ya, karena selain yang mengatakan sunnah tadi ada dua pendapat, yakni fardu ain dan fardu kifayah. Konsekuensi dari fardu kifayah apa? Bila ada yang sudah berjamaah, maka yang lain boleh tidak berjamaah. Nah, yang dibahas hari ini adalah orang yang mengatakan bahwasanya sholat berjamaah di masjid itu adalah fardu ain. Apa konsekuensi fardu ain? Wajib. Konsekuensi dari wajib apa? Bila ditinggalkan mendapat dosa. Nah, sekarang masjidnya ditutup, bagaimana kita? Nah, itu kan sikapnya yang diambil. Nah, kita katakan ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini dengan alasan menjaga jiwa itu benar. Karena sholat jamaah di masjid bisa tergugurkan dengan beberapa sebab yang ringan. Contoh apa sebab yang ringan, Pak Cis? Bisa cuacanya hujan. Ya. Kita katakan bagi orang-orang yang menganggap sholat jamaah di masjid itu adalah wajib, maka kewajiban sholat berjamaah bisa gugur hanya karena beberapa hal yang ringan. Umpama kita sholat kemudian ada hujan deras, maka kewajiban untuk jamaah gugur karena ada udhur syar'i. Nah, apalagi makanan terhidang itu juga menjadi penggugur sholat jamaah. Apalagi sakit. Terus menahan buang air. Nah, seseorang yang dia ya menahan ya
kotoran di dalam dirinya kemudian tidak tertahankan, maka orang ini gugur kewajiban untuk sholat jamaah. Nah, kira-kira kalau semuanya tetap wajib tanpa terkecuali, nggak ada udzur, kira-kira bisa membuat masyarakat lagi apa? Bisa-bisa keluarnya di dalam masjid. Nah, ya. Maka kalau urusan-urusan kecil semacam ini bisa menggugurkan kewajiban sholat di dalam masjid, maka alasan yang lebih tinggi dan membahayakan dapat menjadi alasan syar'i. Apa? Kekhawatiran seseorang pada dirinya. Kalau saya sholat di masjid, saya katakan, kalau saya sholat di masjid, khawatir saya terkena menjadi korban corona tadi. Nah, maka kekhawatiran seseorang baik pada hartanya maupun dirinya menjadi alasan syar'i untuk kita tidak sholat berjamaah di masjid. Nah, alhamdulillah. Kemudian pemerintah apa? Setelah evaluasi meskipun masih sementara, ya mereka membuka kelonggaran yang namanya apa? New normal. Apa new normal itu? Hidup kembali, normal kembali atau apa? Secara bahasa new normal itu apa maknanya? Normal yang baru. Normal yang baru atau kehidupan yang baru? Kehidupan dengan cara yang baru. Kehidupan dengan cara yang baru. Nah, kemudian dengan kebijakan yang diambil itu mereka membuka tempat ibadah lagi. Yang jadi masalah di sini adalah ada beberapa syarat, yakni dengan apa? Menjaga jarak, istilahnya distancing atau apa? Physical distancing. Nah, seperti itu. Harus dengan ini, kemudian harus menjaga jarak. Bagaimana menyikapi? Maka pensikapan yang benar, ya, sebagian ulama membolehkan, ya, dengan alasan mengambil hal yang paling ringan. Nah, sebagaimana disampaikan oleh para ulama di Masjidil Haram seperti Syekh Sa'ad As-Sastri, ya, beliau mengambil ya pendapat sebagian ulama yang mengatakan hendaknya ya kita mengambil ya sesuatu yang paling ringan, yakni tetap berjamaah karena fadilahnya lebih besar, meskipun dengan syarat untuk di jarak yang jauh. Nah, namun pendapat ini meskipun jumhur yakni membolehkan, ya, mereka juga sebagian ulama beralasan bahwasannya dengan satu kondisi bisa merubah sholat itu sendiri. Dalam arti ketika ada satu kondisi yang memang itu membolehkan seseorang untuk merubah, maka bisa dirubah. Contohnya apa? Sholat dalam peperangan. Ini dalil-dalilnya yang disampaikan oleh para ulama kita, ya. Wong kita dalam berperang itu boleh merubah posisi. Yang seharusnya imam di depan, makmum di belakang, harus sejajar, harus lurus dengan imam, kemudian mengikuti gerakan imam dan lain sebagainya. Namun dalam kondisi ketakutan ini apa? Boleh merubah posisi. Ya, sebagian mengikuti imam, sebagian berjaga. Itu alasan mereka. Baik, dan itu saya katakan kita harus mengatakan itu jumhur ulama. Namun ada sebagian ulama yang menentang fatwa ini. Nah, yang mereka beralasan bahwasanya kaidah yang mereka ambil terkait dengan lurus dan tidaknya shaf, bahwasanya sebagaimana yang juga saya tulis di tulisan itu, ya, kewajiban meluruskan shaf itu ada mboten? Ada. Larangan untuk renggang ada? Ada. Konsekuensi dari meninggalkan larangan
dan meninggalkan perintah dan melanggar larangan itu apa? Dosa. Dosa. Konsekuensi melanggar perintah atau melanggar larangan itu konsekuensinya dosa. Sementara ada hadis Nabi yang memerintahkan untuk meluruskan sufufakum. Nah, luruskan shaf di antara kalian, ya. Kemudian, ya, luruskan antara bahu-bahu kalian. Ya, rapatkan shaf, jangan memberi celah kepada syaitan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah perintah-perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka, kalau kita melihat, ya, dari konteks ini dan juga keringanan dari pemerintah untuk membuka masjid dengan syarat seperti itu, bagaimana? Itu kan yang menjadi pembahasan hari ini. Nah, sebagian orang bingung, ya wes tak nurut masyarakat kita. Nah, maka kita mengambil kebijakan dan juga kebijakan kita berdasarkan dari dalil-dalil yang ada. Maka sikap kita yang pertama, bahwasanya kewajiban meluruskan shaf dan merapatkan itu tidak ada dalil yang mengalihkan dari wajib menjadi tidak wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, pandemi itu sifatnya dzanni. Napa dzan? Masih belum pasti. Boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada, atau hanya mungkin ketakutan yang sudah terlalu besar di hati, ya, karena takut kemudian ya wes aku khawatir, ya, padahal wujudnya tidak ada. Nah, maka bagaimana kita mensikapi? Maka kita mensikapi yang pertama, kita bergembira dengan dirubahnya status dari status darurat kemudian menjadi status yang boleh lagi untuk ibadah. Namun itu tadi, hendaknya seorang kalau memang dia berani, maka silakan untuk mengambil kebijakan dari pemerintah. Ya, mereka taat kepada pemerintah kembali untuk bisa berjamaah, ya, dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, kita memakai alat pelindung diri, kemudian juga kita melindungi diri dengan hal-hal yang bisa melindungi kita dari virus. Dan tetap kita melaksanakan sholat sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hak-hak dari berjamaah. Itu kalau berani. Kalau tidak, maka masih ada uzur, dan uzur itu masih berlaku selama ada pandemi. Jadi pilihannya dua. Anda sholat di masjid, Anda kembali ke masjid dengan catatan bahwasanya Anda tetap memenuhi hak-hak dari berjamaah dengan tetap mengindahkan, ya, untuk memakai alat pelindung diri dan keselamatan diri, atau mengambil rukso yang kedua, Anda takut dan Anda boleh sholat di rumah selama ada pandemi. Nah, dan ini yang kami rojekan insyaallah. Tidak ada pilihan yang kedua. Meskipun, ya, kita berlapang dada kalau ada ulama, dan memang banyak ulama yang membolehkan dalam hal ini. Tapi dari dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwasannya, ya, dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini, ya, tidak ada satu wabah yang menjadikan orang itu renggang shaf. Dan kita khawatir, apa khawatiran kita selama ini sebelum ada pandemi shafnya sudah renggang. Kemudian fatwa-fatwa itu dijadikan orang untuk menetapkan bahwasanya, ya, selalu renggang sampai kapanpun. Ini yang kita takutkan. Nah, jadi alhamdulillah ulil amri telah mengeluarkan fatwa untuk kita kembali ke masjid, gunakan dengan baik, dan kita, ya, hendaknya sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah tetap, ya, kita tunjukkan ketaatan kita kepada pemerintah, menutup pintu-pintu celah dari khawarij dan orang-orang yang ingin menebarkan kerusakan. Namun tetap kita harus mengindahkan juga kaidah-kaidah syar'i,
bagaimana adab berjamaah, bagaimana adab ya kita di masjid dan semisalnya, dengan tetap menjaga diri ya, memakai alat pelindung diri dan alat-alat yang bisa mencegah kita dari virus, dan kita bisa beribadah dengan tenang. Atau ambil keputusan yang kedua, bila Anda masih takut dan ragu, hendaknya Anda sholat berjamaah di rumah. Sebagian orang kadang-kadang ya ambigu sikapnya, ya kalau di rumah pakai masker, ya harus distancing, harus jarak jauh, salaman pun sampai sikut, ngerti enggak? Ya. Tapi ya mereka tidak, mereka tidak konsekuen dengan ucapannya. Di rumah sama istri, yuk kak, distancing. Harusnya kalau memang distancing di luar, juga distancing di dalam. Nah, sebagian orang masya Allah ya, karena saking takutnya nang jopo kayak masker, nang jero kayak masker, ada juga semacam itu. Namun hendaknya kita proporsional, ya, proporsi dalam mengambil semua sikap, dan kita pertengahan. Kita taat pemerintah, namun juga dalam hal ini, ya, kalau sampai ada hak-hak jamaah yang tidak dilaksanakan, maka itu sebuah dosa dan menyelisih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita tetap berjamaah, tetap dengan protokol kesehatan, namun hak-hak berjamaah kita penuhi. Kalau takut, monggo, ada pilihan yang kedua, dan itu masih belum dicabut oleh pemerintah untuk sholat di rumah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.